Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Pernahkah saudara bingung dengan sikap seseorang? Bingung dalam artian kurang bisa memahami atau tidak bisa memahami mengapa seseorang itu berubah sikap dan pandangannya secara radikal. Dulu sikapnya bagaimana, sekarang lah kok beda. Dulu menentang, bahkan jahat sekali. Lah sekarang kok malah masuk dalam komunitas kita. Bingung kan? Kebingungan terhadap sikap seseorang yang berbeda sama sekali dari sikap dan pandangannya dulu dibandingkan dengan yang sekarang membuat kita yang bersentuhan secara langsung paling tidak akan muncul kecurigaan. Iya kan? Nah, sebagai seorang beriman, mari kita ubah cara hidup kita, cara pandang kita. Janganlah membawa kecurigaan sebagai cara hidup kita yang sekarang. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit curiga. Sikap seperti ini harus dibuang seperti sampah dan tidak boleh dipakai lagi jika mengaku sudah percaya Tuhan Yesus. Taruhlah kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Itu baik. Tetapi selalu curiga itu merupakan cara hidup yang lama yang harus ditinggalkan. Waspada dan curiga itu berbeda jauh. Karena itu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah semesta alam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan bersaat teduh setiap hari. Bersaat teduh itu sangat berguna untuk pertumbuhan iman dan mengendalikan keinginan jahat dalam diri kita. Saya berharap kita menikmati persekutuan dengan Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita menyediakan waktu terbaik kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Dan saat teduh kita hari ini dari Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kisahnya begini, saudara. Setelah Saulus buta karena cahaya dari langit itu, maka Tuhan menyuruh seorang murid Tuhan yang bernama Ananias untuk menemui Saulus. Setelah berjumpa, Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata begini, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Itu artinya menjadi satu komunitas dengan para murid Tuhan. Ketika itu juga Paulus ini yang bernama Saulus sebelumnya memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ingat ya, apa yang diberitakan setelah pertobatannya, setelah dibaptis dan menjadi satu dengan komunitas murid, jauh berbeda dengan apa yang dilakukan dulu. Akibatnya apa? Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, saudara, kecurigaan timbul ya di antara para murid mengingat pengalaman yang dulu yang dikejar-kejar hendak dibunuh oleh Saulus. Dan di ayat 22 dituliskan begini.
Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara logika dan pengalaman memang curiga kepada Saulus sepertinya nampak wajar. Akan tetapi ketika di ayat 22 diterangkan bahwa justru sekarang Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, ini jelas-jelas pekerjaan Roh Kudus. Sehingga sebagai orang Kristen harus cepat-cepat membuang ke sampah semua kecurigaan itu. Sebab apa yang dikerjakan Saulus di ayat 22 ini barulah permulaan. Dan sampai akhir hidup Saulus yang kemudian disebut Rasul Paulus, ia tidak pernah bergeser dari Roh Kudus yang telah memberinya kesempatan untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus konsisten dalam sepanjang hidupnya setelah pertobatannya membaktikan diri kepada Kristus yang dulu dianiayanya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana Roh Kudus menolong saudara ketika saudara bertobat? Dan apa yang saudara-saudara lakukan setelah pertobatan itu? Apakah saudara membaktikan hidup saudara kepada Kristus dengan menjadi saksinya? Saya mau mengingatkan kita bagi yang sudah dibaptis. Ingat, baptisan adalah tanda pertobatan. Baptisan adalah tanda ketaatan. Baptisan adalah tanda percaya. Baptisan adalah tanda kesaksian. Semoga saudara-saudara mengingat kembali baptisan saudara dan hidup sesuai dengan tujuan saudara dibaptiskan. Selamat ulang tahun Ibu Miati, Ibu Lisyulan. Doa untuk ibu-ibu sekalian akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.